Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review keyboard yang udah lama ditunggu kalian, yaitu Vortex Series GT6. Sebelum video ini, gue mau berterima kasih kepada Vortex Series yang sudah mengirim keyboard ini ke gue. Tapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gue sendiri, dan mereka nggak ada kontrol apapun di video ini. Memulai dari unboxingnya, pertama ada keyboardnya, kabel USB Type-C braided sepanjang 170 cm, keycap dan switch puller combo, dongle 2.4 GHz wirelessnya, dan buku manualnya. Seperti biasa, boxnya VX, cutting cost, dan gak boros ongkos produksinya. Gue sangat suka. First impression, layoutnya 65% exploded dengan knob. Build quality-nya agak di bawah GT8 karena case-nya cukup nge-flex. Feel typing-nya cukup solid, tapi even kayak sandwich mount. Masih lebih enak daripada tray mount, karena seluruh keyboardnya kakunya rata, dan gak kayak tray mount dimana daerah yang dibaut ke standoff lebih stiff. Untuk konektivitas, dia bisa wired lewat USB Type-C, Bluetooth 5.0 and 2.0 up to 3 devices, dan wireless dongle 2.4 GHz. Sayangnya di sini gak ada tempat storage dongle-nya. Sama seperti di GT8, walaupun warna keyboardnya putih, dongle-nya masih menggunakan yang warna hitam, minor detail yang ketinggalan ya. Memulai teardown-nya dari layer pertama, keycaps-nya sangat mirip dengan yang digunakan di GT8. Keycaps-nya mempunyai profile OEM dengan bahan ABS. Sayangnya seperti di GT8, Legends-nya juga masih ada beberapa yang misaligned. Keycaps-nya mempunyai ketebalan 1,2 mm dan gak ada segmenting sama sekali. Gua apresiasi VX sudah menggunakan printing yang gak kerasa teksturnya buat Legends yang non-shine through, tapi ya sayangnya Legends utamanya masih misaligned. Untuk knobnya berwarna silver di unit yang berwarna putih. Knobnya juga menggunakan yang kayak di GT8 dimana dia berbahan solid alu. Encodernya juga masih menggunakan tipe yang standar gue sering lihat di keyboard. Setelah mencabut keycaps-nya, kita ke switch-nya, yang menggunakan Otemu Reds di unit gue. Keyboardnya juga tersedia dalam opsi Otemu Blues dan Browns. Stabilizer-nya menggunakan yang warna putih dan salmon pink, seperti yang kemarin kita lihat di VX8 dan GT8. Udah pre-loop tapi di unit gue masih ada ticking. Di sini fitment ke plate-nya masih lumayan longgar, jadi gue rekomen untuk kalian pasang Band-Aid mod. Stabilizer ini juga udah pre-clip, jadi nggak perlu kita clip ulang nanti. Setelah mencabut switch-nya, kita bisa lihat soketnya yang menggunakan soket hot swap universal yang sudah south facing di row 2, 3, 4, dan 5, tapi masih north facing di row pertama. SMD LED-nya juga udah pada under PCB, kecuali satu key yang di atas USB port. Sayang sekali ada satu key dengan SMD LED di atas PCB ini, karena ya, pilihan switch kita bakal limited untuk satu switch itu. Kalau kalian gak rencana pakai RGB-nya, gue rekomen di desolder aja itu LED-nya. Untuk disassemble keyboardnya, kita perlu lepas 8 klip yang menyambung top ke bottom case-nya. Sayangnya dia menggunakan klip doang dan gak ada baut seperti di GT8. Jadi kalian perlu hati-hati pas melepasnya. Takutnya kalau ada klip yang patah ya nggak bisa dipasang kembali lagi. Seperti di GT8, plate dan PCB-nya juga tersambung dengan 6 baut. Plate-nya menggunakan finish matte white yang nggak nge-scratch pas gua scratch test. Bentuk plate-nya juga mirip dengan yang di GT8 dimana dia melengkung di pinggirnya. VX juga mengirim plate polycarbonate ke gua, dan ini bakal gua bahas lebih dalam di modding section videonya nanti. Di bawah plate-nya ada included plate foam setebal 2 mm. PCB-nya berwarna biru, dan sayangnya seperti gua bilang tadi ada satu LED SMD yang di atas PCB-nya. Di bawah PCB-nya ada case foam setebal 1,7 mm. Di bawah PCB-nya ada baterai LiPo single cell alias 3,7 volt dengan kapasitas 2200 mAh. Pas gua coba lepasin lebih gampang dari yang di GT8 dan dia cuman ketahan oleh double tape. Terakhir kita ke case-nya. Mounting style keyboard ini mirip dengan di GT8, dimana dia sandwich mount dengan design plate yang non-standard dan dia melengkung di sisi depan dan belakang plate-nya. Sayangnya di sini dia nggak ada baut sama sekali untuk menahan top dan bottom case-nya dan mereka hanya tersambung oleh klip. Ukuran case-nya 32,5 cm x 11,2 cm dengan poin tertinggi 2,8 cm dan poin terpendek 1,7 cm. Typing angle-nya 6 derajat. Dia juga udah ada 2 stage flip-up feet, yang pas stage pertama dipasang, poin tertinggi menjadi 3,2 cm dengan typing angle 7,5 derajat. Pas stage 2 dipasang, poin tertinggi menjadi 3,8 cm dengan typing angle 10 derajat. Sayangnya karena ada flip-up feet ini, yang gua observe itu row atasnya lebih stiff daripada row bawah setelah kita mengganti plate-nya ke polycarbonate plate. Karena ya PCB-nya nabrak dengan molding flip-up feet ini.
Mungkin kesalahan di desainnya karena sepertinya keyboard ini tidak didesain untuk ngeflex ke bawah sampai segitu. Keyboardnya juga udah ada rubber feet terpasang di flip-up feet dan bottom case-nya. Berat keyboardnya stok ada di 560 gram. Softwarenya bisa kita download dari websitenya Vortex Series, dan seperti biasa bisa digunakan untuk ganti key assignment, macro, dan lighting RGB-nya. Untuk lighting RGB dia di bawah ekspektasi gua, color shift ke magentanya di warna putihnya lumayan parah. Untuk brightness RGB-nya pas gua tes dia ngepick di 350 lux dengan switch Otemu Reds. Sebelum modding keyboardnya, gua mau ngasih final opinion gua untuk stock form keyboard ini. Di harga 750.000, gua bisa bilang rekomend banget jika kalian berencana melakukan beberapa mod simple seperti memotong standoff tengahnya, dan mungkin kalau ada budget ekstra ganti switch dan keycaps. Typing feel stocknya udah lumayan karena dia sandwich mount, tapi switchnya masih unloop, jadi untuk kalian yang emang bener-bener gak mau modding sama sekali, gue lebih rekomen naikin budgetnya ke keyboard yang udah ada pre-loop switchnya. Untuk kalian yang masih nggak yakin kalian suka switch atau keycap yang apa, dan kalian cuma pengen beli keyboard yang nanti-nantinya kalian bisa upgrade dengan switch dan keycaps lain, ini sangat recommended karena ya harganya sangat bersahabat untuk spek yang dikasih. Dan akhir-akhirnya kalian bakal ada budget ekstra buat ganti switch dan keycaps sesuka kalian. Sekarang untuk moddingnya. Pertama gue bakal potong part di case yang nabrak dengan plate-nya. Tambah pemberat, rubber strip-nya gue ganti dengan poron strip, PCB-nya gue tape mod, switch-nya gue loop, terus plate-nya gue ganti ke yang polycarbonate dari VX. Terakhir, stab spacebar-nya juga bakal gue retune. Memulai dengan memotong semua part di bottom case yang nabrak dengan plate-nya, gue memotong dinding sebelah rubber strip-nya, terus 2 standoff di tengah, dan di sisi kiri dan kanan case ada 2 dinding kecil yang menahan plate-nya. Memotong part ini bakal membuat space untuk plate dan PCB-nya ngeflex ke dalam lebih banyak. Terus gue memasang pemberat roda RC ke bottom case-nya yang bakal menambah berat ke keyboardnya, karena gue rasa terlalu enteng dan gampang gerak-gerak di meja keyboard ini. Rubber strip di keyboardnya, gue ganti dengan poron foam yang included pas gue dapet PC plate-nya. Karena desain PC plate-nya berbeda dengan plate bawaan, dia nggak tersambung dengan case-nya, melainkan dia menyambung dengan strip rubber-nya. Terus kalau kita ganti ke poron foam, dia bakal lebih bouncy daripada rubber strip ya. Untuk poron strip-nya yang di bottom case, gue mencabut rubber strip-nya dulu baru digantiin ke poron foam. Tetapi yang di upper case-nya gue tumpukin aja. PCB-nya juga gue pasang tempest tape mod. Untuk melakukan ini, kalian bisa pakai tape tipe apa aja asal non-konduktif, tapi di sini gue pakai 2 lapis masking tape. Tape-nya tinggal dipasang ke sisi belakang PCB. Jangan lupa untuk membuat bolong untuk standoff-nya, dan colokan baterainya dan on-off switch-nya. Tape mod ini bakal membuat suara dari upper assembly keyboard kalian lebih keras dan bulat. Gue nggak tahu cara describe-nya, tapi ya gue suka suaranya. Switch-nya juga gue loop dengan 205G0 untuk stem, top housing, dan bottom housing. Terus 105 untuk spring-nya. Untuk looping switch gue nggak bakal bahas karena gue udah pernah buat tutorialnya. Tapi ngeloop switch itu bakal membuat typing feel dan sound-nya improve. Jadi gue sangat recommend untuk di loop switch-nya. Terus untuk plate-nya gue ganti ke yang polycarbonate. Sekali lagi, makasih VX udah mengirim keyboard ini dan polycarbonate plate-nya ke gue. Polycarbonate ini bakal membuat typing feel keyboardnya lebih fleksi dibanding alu plate-nya. Dan karena desainnya juga beda, dia bakal kejepit di tengah poron strip yang tadi kita pasang. Untuk perbedaan di flex dan bounce-nya bisa kalian lihat di video ini. Sayangnya gue juga lupa ya untuk record flex-nya sebelum dimodif. Jadi gue bakal compare dengan GT8 yang kemarin gue modif, tapi masih pakai alu plate stoknya. Terakhir gue retune stabilizer spacebar-nya. Tapi karena gue ganti ke polycarbonate plate, ini dia fitment ke plate-nya udah lebih ngepas jadi nggak perlu gue band-aid mod. Setelah semua mod ini, berat keyboardnya berubah ke 700 gram dari 560 gram. Sebelum typing testnya, gue mau ngasih final opinion gue untuk keyboard ini. Personally, gue suka banget keyboard ini karena modding options-nya nggak kayak keyboard pre-built lokal lain yang gue pernah coba. Pertama kali gue lihat PC plate non-third party buat keyboard lokal ya. Dan to be honest, kalau kalian beli keyboard ini, PC plate-nya itu a must buy di opini gue. Karena beda banget typing feel-nya abis dipasang PC plate. Buat yang mau modding, definitely consider keyboard ini karena yang modding potentialnya mantep banget. Harga juga ramah di kantong dibanding keyboard lokal lain dengan spek begini. Jadi keyboard ini gue sangat-sangat rekomen untuk kalian yang mau modding atau belum yakin suka switch apa, dan pengen beli keyboard yang switchnya murah dulu biar nanti kalau mau diganti switch ada budget ekstra buat coba-coba switch lain, dan beli keycap set sesuka kalian. Tapi untuk yang nggak mau modding sama sekali,
Mending kalian cek keyboard yang budgetnya di atas ini dengan switch pre-loop dan keycap set yang lebih baik. Karena keyboard ini biasa-biasa aja sampai kalian modif baru mantep banget. Yang agak let down hanya build quality-nya yang masih agak fleksi di case-nya, dan keycaps-nya yang seperti gua bilang di video GT8 gua cukup mengecewakan. Overall dibanding semua keyboard yang udah pernah gua mod, ini paling seru di mod dan yang gua paling satisfied dengan hasilnya. Ya udah tanpa basa-basi langsung ke typing testnya ya. Ya udah ini akhir videonya guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami, link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gua juga streaming game di Twitch @RainKawai, jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton video gue and see you in the next video. Bye bye.